Buku yang akan aku bahas kali ini cocok banget untuk kamu baca sebelum menikah atau untuk yang sudah menikah tapi masih di tahap awal-awal, dan cocok juga untuk kamu jadikan sebagai kado untuk teman yang akan menikah. Karena bukunya ini mudah dipahami, bahasanya ringan, singkat, padat, dan jelas, juga nggak terlalu tebal. Bukunya berjudul Seni Keluarga Islami, Solusi Praktis Masalah Rumah Tangga ala Rasulullah, yang diterbitkan oleh Araska Publisher dan harganya cukup terjangkau, 44.500. Buku ini berisi gambaran masalah-masalah apa saja yang berpotensi terjadi dalam sebuah pernikahan. Selain itu juga ada tips-tips bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis dan solusi permasalahan didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang perlu ditanamkan dalam mindset kita adalah setiap pernikahan pasti memiliki masalah, dan masalah itu bisa disebut berhasil apabila kedua belah pihak suami istri berusaha untuk menjadi lebih baik dan berusaha untuk saling mengenal satu sama lain dan mengakibatkan hubungan mereka semakin harmonis. Nah, masalah dalam pernikahan ini penting untuk diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena kalau dibiarkan kelak akan menjadi bom waktu dan bisa berpotensi untuk diungkit di permasalahan selanjutnya. Dalam buku ini menjabarkan 25 jenis masalah yang berpotensi terjadi dalam satu pernikahan. Aku akan menyebutkan 5 saja, sementara 20 sisanya bisa kamu baca di buku ini. Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Ini hampir pasti terjadi dalam suatu pernikahan karena lelaki dan perempuan diciptakan dengan tabiat berbeda, kebiasaan berbeda, sehingga solusinya adalah berusaha saling mengerti dan saling memahami. Masalah yang kedua adalah tak kunjung memiliki momongan. Di masyarakat kita cenderung menyamaratakan kemampuan pasutri dalam memiliki momongan. Padahal faktanya ada yang dikasih cepat, ada yang harus menunggu agak sedikit lebih lama. Namun masyarakat ini punya kebiasaan untuk membanding-bandingkan kemampuan satu pasutri dengan pasutri yang lain. Jadi yang tak kunjung mendapatkan momongan itu cenderung dijulitin, terus ditanyain, bahkan ada yang belak-belakan langsung ngasih saran, ada yang langsung menjudge, kamu kayaknya kebanyakan maksiat deh, kebanyakan dosa deh, jadi Allah nggak ngasih kamu keturunan. Bahkan ada yang ngomong seperti itu, dan akibat omongan masyarakat, omongan orang terdekat, akhirnya berpengaruh kepada pasutri itu. Pasutri yang awalnya santai jadi keburu-buru, jadi tertekan. Nah, solusi yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak bersedekah, dan mempelajari kisah Nabi Zakaria. Masalah yang ketiga yang berpotensi terjadi dalam pernikahan adalah mertua yang ikut campur. Ini disebabkan karena orang tua sering kurang percaya kepada anaknya yang baru menikah, sehingga cenderung memberi bantuan tanpa diminta, dan akhirnya menimbulkan dilema bagi sang anak. Kalau anaknya nggak nerima, kayaknya kok sungkan gitu ya sama orang tua, tapi kalau nerima jadinya rumah tangganya itu nggak bebas, jadi nggak mandiri. Dan masalah yang juga sering terjadi adalah dilema setelah menikah ini mau tinggal di mana. Ya sebaiknya sih tinggal sendiri, maksudnya belajar mandiri, entah itu ngontrak atau sudah punya rumah pribadi. Karena kalau tinggal dengan salah satu orang tua, misalkan tinggal sama orang tuanya suami, itu kasihan istrinya nggak nyaman, karena nanti kalau istrinya santai-santai, nggak ngurus rumah, kelihatannya males gitu. Apalagi kalau istrinya bekerja, terus yang mengerjakan pekerjaan rumah itu mertuanya, jadi kesannya kok mertuanya diperlakukan kayak ART gitu. Sementara kalau
tinggal di rumah orang tua istri, kasihan suaminya jadi nggak bebas mengatur rumah tangga. Masalah keempat adalah perilaku boros. Perilaku boros dalam rumah tangga akan menghilangkan keberkahan, karena istri akhirnya menuntut lebih dan lebih agar suaminya bekerja keras sehingga menghasilkan atau membawa pulang uang yang lebih banyak, sementara suami merasa jerih payahnya selama ini kurang dihargai. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Bahkan kalau sedang diberi rezeki yang berlimpah, kita dianjurkan untuk bersyukur dan bersedekah. Masalah yang kelima adalah sikap terlalu mengekang pasangan. Tanda-tandanya adalah ketika kamu keluar rumah, di-chat, dicariin, disuruh pulang cepat, terus dia sering cek handphone kamu, sering curiga, bahkan istri dilarang untuk keluar rumah. Sikap terlalu mengekang ini bisa menimbulkan banyak kebohongan dalam rumah tangga, karena akhirnya pasangan terpaksa berbohong supaya kita nggak mengekang dia, dan setiap ada kebohongan pasti disusul dengan kebohongan lainnya untuk menutupi. Selain itu, dia juga akan jadi lebih tertutup, enggan cerita, dan akhirnya komunikasi antara suami dan istri jadi berjalan kurang lancar. Terus ketika dia mau mengambil keputusan penting, akhirnya dia nggak diskusi sama pasangannya karena merasa daripada nanti menimbulkan konflik, ya udahlah aku ngambil keputusan sendiri. Dan gawatnya kalau keputusan itu nantinya akan berdampak pada rumah tangga, akhirnya justru malah menimbulkan konflik yang awalnya hanya karena sikap terlalu mengekang. Nah, buku ini juga memberikan prinsip untuk menghindari masalah rumah tangga. Ada 15, aku sebutkan 6 saja, yang lainnya bisa dibaca di buku ini. Yang pertama, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip yang kedua adalah membiasakan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah saling memberi nasihat. Nasihat merupakan bukti cinta dan kepedulian. Jadi kalau kamu diberi nasihat oleh pasangan, justru harus senang karena tandanya dia peduli dan cinta sama kamu. Prinsip yang keempat adalah mudah memaafkan. Jadi kalau kamu berbuat salah, lebih baik minta maaf duluan. Jangan nunggu ditegur pasangan atau ditegur keluarga, karena rasanya itu kalau ditegur itu nggak enak. Lebih baik minta maaf duluan. Prinsip yang kelima adalah mengingat segala kebaikan dan melupakan segala keburukan pasangan. Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Kebaikannya terlupakan oleh satu keburukan. Lalu prinsip yang keenam adalah piknik keluarga. Piknik keluarga ini penting karena termasuk memberikan nafkah batin, yakni dalam bentuk kebahagiaan. Oke, sekian review singkat aku untuk buku Seni Keluarga Islami yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud Mashhur. Selama bulan Ramadan, aku akan mereview buku-buku Islami, entah itu tips rumah tangga, tips untuk single, dan biografi, terus tips-tips yang lainnya. Jadi saksikan terus di Terongchan Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.